Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Mira, dokter yang akan menolong persalinan istri Bapak hari ini, di mana saya juga yang akan melakukan resusitasi serta penyelamatan apabila bayi Bapak mengalami masalah pada saat kelahirannya nanti. Sebelumnya, bolehkah saya bertanya, apakah istri Bapak sudah cukup bulan kehamilannya, yaitu sekitar 37 minggu, Pak? Baik, sudah. Baik, kalau begitu, sekarang saya akan menyiapkan alat-alat untuk persalinan. Bapak silahkan menunggu. Terima kasih, Pak. Untuk alat-alat persalinan yang disiapkan, di sini untuk bayinya itu ada 3 buah kain linen untuk mengeringkan satu setelah kering dan juga mengganjal bahu. Kemudian ada topi. Kemudian ada plastik polietil untuk bayi yang kurang beratnya dari 1.500 gram. Kemudian inkubator transport dan juga infant warmer yang dihidupkan 30 menit sebelum persalinan. Selanjutnya adalah airway. Di sini saya menyiapkan alat-alat suctionnya. Kemudian breathing. Untuk breathingnya saya menyiapkan BMS, kemudian PEEP, Neopuff, dan juga sungkup untuk bayi. Selanjutnya adalah untuk C, circulation. Di sini saya menyiapkan spuit dan juga NaCl 0,9% untuk berjaga-jaga. Lalu untuk D, drugnya, saya menyiapkan epinefrin, dopamin dan juga doputamin. Lalu untuk evaluasi, di sini saya menyiapkan stetoskop, glukometer, stopwatch, dan juga alat saturasi oksigen. Baiklah, karena semua sudah siap, di sini saya akan mengkoordinasikan dengan tim penolong bayi, yaitu sejumlah 3 orang. Orang pertama adalah untuk di bagian airway dan juga breathing. Orang kedua itu di bagian circulation. Orang ketiga itu di bagian obat-obatan. Kemudian selanjutnya adalah mencuci tangan atau melakukan prosedur aseptik, di mana di sini memastikan semua tidak ada aksesoris di lengan dan juga tidak memakai kerudung yang berjuntai. Lalu untuk lengan baju itu diusahakan dilipat sampai dengan terlihat sikunya, karena sekarang kita akan mencuci tangan yaitu sampai dengan siku. Baiklah, karena di sini sudah semua terlepas, di sini saya akan menggunakan apron terlebih dahulu. Kemudian menggunakan masker untuk perlindungan diri. Dan juga sebelum menggunakan sarung tangan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sampai dengan siku. Baiklah, di sini saya akan menggunakan sarung tangan steril. Baik, karena di sini semua alat-alat sudah siap, maka langsung menerima bayi. Baik, saat menerima bayi, di sini dilihat tonus bayinya apakah baik, kemudian apakah bayi juga menangis spontan. Baik, di sini terlihat bayinya menangis spontan, tonusnya juga baik, jadi saya tidak perlu menghidupkan stopwatch. Selanjutnya adalah menaruh bayi di atas infant warmer, kemudian langsung mengganjal bagian bahu bayi dengan menggunakan kain linen satunya lagi agar bayi dalam posisi menghidu. Baik, setelah seperti ini, langsung lanjutkan dengan suction
dari mulut bayi. Pada saat dimasukkan jangan dipencet terlebih dahulu, namun pada saat dikeluarkan baru dipencet, dibuang. Kemudian setelah dari mulut ke hidung, baiklah, kalau sudah, yaitu selanjutnya adalah mengeringkan bayi, dimulai dari kepala, kemudian badan, sampai kaki, sambil memberikan rangsangan taktil, kemudian di punggungnya juga. Baik, jika sudah, kain yang tadi basah diganti dengan kain baru. Agar bayi tetap hangat. Kemudian jika sudah, bayi dipakaikan topi supaya lebih hangat. Baiklah, jika sudah seperti ini, selanjutnya adalah mengevaluasi bayi, yaitu dengan menggunakan stetoskop. Pertama yaitu menilai pernafasan bayi. Kemudian menilai denyut jantung bayi selama 6 detik. Dan mengetuk jumlahnya dengan mengetuk stetoskop. Baiklah, karena bayi di sini untuk warna kulitnya juga sudah pink, kemudian untuk pernafasannya normal, bayi tidak megap-megap, tidak apnu dan juga tidak takipnu, normal, yaitu range-nya sekitar 40 sampai dengan 60. Kemudian untuk laju denyut jantung juga normal, di sini lebih dari 100 kali per menit. Baik, selanjutnya yaitu memastikan bayi stable. Yang pertama, stable untuk S, yaitu memastikan sugarnya atau glukosanya dengan dicek harus di rentangan 50 sampai dengan 110. Kemudian selanjutnya adalah termoregulasi, yaitu mengecek suhu bayi harus sekitar 36,5 sampai dengan 37,5. Selanjutnya adalah mengecek airway bayi, di mana airway-nya harus tidak ada sumbatan. Kemudian selanjutnya adalah untuk blood pressure-nya, bisa dicek dengan menggunakan manometer atau di sini dengan menggunakan CRT dengan menekan sedikit. Jika kembali dalam kurang dari 2 detik artinya normal. Kemudian selanjutnya adalah L, maksud saya L itu adalah pengecekan lab untuk pengecekan yang lainnya, apakah normal atau ada masalah. Dan yang terakhir yaitu E, yaitu memberikan education serta KIE kepada keluarga dari bayi tersebut. Baiklah Bapak, jadi untuk persalinan ini lancar dan juga karena bayinya itu sehat, tonusnya baik dan juga menangis dengan keras, jadi saya tidak memerlukan resusitasi lebih lanjut, hanya perawatan rutin saja. Selanjutnya akan saya bawa ke ibunya untuk melakukan ASI secara dini. Apakah ada yang ditanyakan, Pak? Baik, kalau tidak ada, sekarang saya akan membuka perawatan terlebih dahulu.